Assalamualaikum Dunsana. Apa kabarnya Dunsana? Kali ini pastinya kita akan membahas sejarah adat yang di Pertuan Suku Koto Kinali, Pasaman Barat. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat lindungan dan hidayahnya jualah sehingga kami berhasil menyelesaikan penulisan tentang masalah adat daerah Kinali, Pasaman Barat. Adapun penulisan ini kami beri judul Mengenal Sejarah Adat Daerah Kinali, Pasaman Barat, Wilayah yang di Pertuan Kinali. Penulisan sejarah adat Kinali ini kami maksudkan sebagai pitua dan amanat yang sesuai dengan ranji dan pambe adat, guna untuk dipaci are digenggam teguh oleh para cucu kemenakan sampai di kemudian hari kelak. Sedangkan penulisan ini kami buat berdasarkan rujukan dari berbagai sumber, baik yang kami terima secara tertulis maupun secara lisan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen tentang adat wilayah yang di Pertuan Kinali yang kami miliki. Namun kemudian kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang pertama almarhum Tuanku Sultan Jamaluddin Kuto yang di Pertuan Kinali keempat. Yang kedua, almarhum Daulat Tuanku Modo Parit Batu yang kelima. Yang ketiga, almarhum Tuanku Majo Alif Daulat Parit Batu yang keenam. Yang keempat, almarhum Mama Misa Datua Tan Mandaro Kapunduang. Yang kelima, almarhum Mama Leman Datua Simarajo Durian Timbarau. Yang keenam, almarhum Bapak Lele Datua Sinaro Nan Panjang Lubua Anau. Yang ketujuh, almarhum Mama Gadang Angku Akamajo Sadeo Kampuang Dalam. Semua hidup mereka banyak memberikan keterangan-keterangan sejarah yang sempat kami catat, dan hal itu sangat membantu sekali dalam penulisan sejarah adat daerah Kinali yang kami buat ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dalam penyelesaian penulisan masalah adat daerah Kinali, Pasaman Barat ini. Akhirnya kami menyadari bahwa mungkin tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, agar untuk masa-masa yang akan datang lebih baik lagi, kami sangat mengharapkan sekali tegur sapa dari pembaca sekalian yang sifatnya membangun. Kinali, Desember 2015. Penulis yang pertama, Tuanku Haji Asrul SEMH yang di Pertuan Kinali. Yang kedua, Tuanku Zainul Bakhri yang di Pertuan Kinali, Pucu Adat Kinali. Yang ketiga, Zainul Abidin Tuanku Rajo Kinali. Mengenal adat Minangkabau secara baik dan mengamalkannya secara murni dan konsekuensi akan dapat menunjang terwujudnya ketertiban dan keamanan adat dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai modal utama dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang. Demikian juga dengan halnya pengenaan terhadap adat Minangkabau yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat,
yang kelestariannya perlu dijaga dan dipertahankan. Kehidupan masyarakat Minangkabau sejak dahulu kala terkenal dengan sangat dalam dan kuat dipengaruhi adat dan istiadat. Di daerah Kinali Pasaman Barat, adat istiadat yang terkenal adat tak lapuak dek hujan, tak lakang dek pane. Sampai saat ini masih membudidaya dalam masyarakat, begitu juga halnya dalam kehidupan sehari-hari. Pepatah adat yang menyatakan adat basandi syara, syara basandi kitabullah masih membudidaya dalam masyarakat Kinali. Dengan demikian, jelaslah bahwa peran nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan para pemuda sebagai pemangku adat sangat menentukan sekali dalam kelancaran pembangunan baik masa yang telah lampau maupun masa yang akan datang. Maka eksistensi kesatuan adat masyarakat, adat yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat perlu dipelihara, dibina, dan dilestarikan, sehingga kesatuan masyarakat tetap utuh, tangguh, dan tanggap dalam mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Keadaan itu juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan pembangun serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Begitu juga halnya dengan adat daerah Kinali Pasaman Barat. Pelaksanaan adat yang sudah ada di daerah Kinali hendaknya tetap dibina, dipertahankan, dan dilestarikan. Dalam buku sederhana ini, kita uraikan tentang berbagai masalah adat daerah Kinali Pasaman Barat. Adapun uraian itu, kita fokuskan pada riwayat penyusunan adat yang di Pertuan Kinali. Susunan adat Jolimbago yang di Pertuan Kinali. Fungsioner adat yang di Pertuan Kinali. Dan akan juga membahas tanah ulayat dalam wilayah yang di Pertuan Kinali Pasaman Barat. Adapun maksud tujuan penulisan masalah adat daerah Kinali Pasaman Barat ini adalah untuk sebagai pitua dan amanat yang sesuai dengan ranji dan tambo adat, guna untuk dipaci are diganggam tangguh oleh para cucu kemenakan di kemudian hari kelak. Di samping itu, buku ini sekaligus juga dimaksudkan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat dengan maksud untuk lebih mengembangkan masalah adat dan kebudayaan daerah Kinali Pasaman Barat yang sedang berkembang dan tumbuh dewasa ini. Seterusnya, juga dimaksudkan sebagai untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 45 Pasal 18 yang menyatakan bahwa khususan adat daerah yang bersifat asli tetap dipelihara dan dipertahankan dan juga sekaligus sebagai penerapan dari Undang-Undang 45 Pasal 32 tentang pengembangan budaya daerah. Semoga pada uraian bab-bab berikut ini akan memberikan kejelasan serta kemudahan dalam pemahaman dalam daerah Kinali Pasaman Barat. Riwayat berdirinya adat di Kinali Pasaman Barat. Lebih kurang 4,5 abad yang silam,
Di daerah Kinali terdapat 4 macam kerajaan adat jahiliyah. Keempat kerajaan adat jahiliyah itu masing-masing adalah: yang pertama, Rajo Tuanku Nan Panjang. Beliau bersemayam di Koto Sibadaguang, Balareh Ampe Koto atau daerah Simpang 4, Pasaman Barat sekarang. Rajo Tuanku Nan Panjang ini waktu itu terkenal sebagai tokoh politik. Yang kedua, Rajo Badarah Putih. Beliau bersemayam di Sari Balareh Limokoto atau daerah Simpang 3 Koto Baru sekarang. Raja ini waktu itu berkuasa terkenal dengan kezalimannya. Dan dalam kitab undang-undang adatnya disebutkan bahwa Rajo Badarah Putih itu kok bahutang pantang membayar, kok manyalang pantang memulangkan, kok mamancang pantang mamapeh. Beliaulah yang bernama Rajo Badarah Putih. Yang ketiga, Rajo di Batuang Balareh Ampe Koto atau di daerah Ampe Koto Kinali sekarang. Rajo ini terkenal sebagai rajo yang zalim dalam kitab undang-undang adat. Mereka disebutkan bahwa Rajo di Batuang itu kok tidurnya di ateh urang, makannya basuhan, laloknya diselimuti, mamanggang lawak masak di tangan, makan gajahnya 150 suke padi sehari semalam. Semuanya itu dibebankan kepada rakyatnya sendiri. Yang keempat, Rajo di Kinali Balareh 6 Koto, yaitu yang pertama, Koto Bandua Balai, Basuku Koto. Yang kedua, Koto Sabataga, Basuku Melayu. Yang ketiga, Koto Panjang, Basuku Jamba. Yang keempat, Koto Lubuk Talang, Basuku Jamba. Yang kelima, Koto Dalam, Basuku Jamba. Yang keenam, Koto Bunui, Basuku Pilih. Keenam kota ini disebut juga daerah Kinali Kacia. Dan dalam kitab undang-undang adatnya disebutkan bahwa jika sepakat menjadi rajo, jika pacah menjadi basa. Masih dalam kerajaan zaman kezaliman, kira-kira tahun 1540, Rajo di Batuang di Ampe Koto melakukan kezalimannya terhadap rakyatnya sendiri. Ketika itu adalah satu pihak suku Sikumbang, Kampuang Sungai Paku, mengadakan alek perkawinan. Saat anak Daro dan Marapulai sedang basandiang, maka tibalah Rajo di Batuang untuk merampas anak Daro tersebut, serta langsung dibawa ke istana Rajo, guna untuk diperkosanya untuk sekehendak hatinya. Sejak saat itu, maka tidak ada yang merasa senang terhadap Rajo di Batuang yang melakukan perbuatan di luar pri kemanusiaan itu. Karena kejadian kezaliman Rajo di Batuang itu, maka berangkatlah salah satu pihak waris suku Sikumbang, Kampuang Sungai Paku untuk menemui Rajo Kinali, serta menyampaikan kepada Rajo Kinali atas duka citanya yang tertindas oleh Rajo di Batuang. Setelah Rajo Kinali menerima berita sedih yang sedemikian itu, maka Rajo Kinali langsung menghimbau Manti dan Dubalang serta orang-orang yang gagah berani, maka diadakanlah kesepakatan untuk memerangi Rajo di Batuang Ampe Koto tersebut. Maka diutuslah beliau Imbang Langit Sirah Dado, suku Sikumbang Ayah meruap sebagai panglima perang untuk memerangi kerajaan Rajo di Batuang. Berangkatlah beliau Imbang Langit Sirah Dado dan rombongan sampai ke istana Rajo di Batuang.
Maka dengan cara teknik politik perang, maka Rajo di Batuang mengalami kekalahan, akhirnya lari ke daerah Mandailing, dan disitulah Rajo di Batuang bertahan. Dan akhirnya daerah itu Banamo, Nagari Batahan. Kemudian karena kerajaan Rajo di Batuang telah mengalami kekalahan, sudah hancur dan musnah, maka semua alat-alat sako dan pusako Rajo di Batuang serta hutan tanahnya diserahkan kepada Rajo Kinali. Sedangkan rakyat Rajo di Batuang diserahkan menjadi orang awam pada Rajo Kinali. Dengan keputusan bahwa semua rakyat Ampe Koto Kinali serta hutan tanah ulayatnya langsung dipegang oleh kekuasaan Rajo Kinali, dan mengenai Sako Rajo di Batuang sudah disimpan kepada Petinan Bagewang di Koto dalam Kinali. Berikutnya, setelah beberapa tahun kerajaan Rajo di Batuang kalah dan lenyap, maka terjadi pula pertentangan hebat antara Rajo Tuanku Nan Panjang di Sibadaguang dengan Rajo Badara Putih di Limokoto Saria. Perperangan ini terjadi disebabkan karena Rajo Badara Putih tidak mau memulangkan pakaian adat pada Rajo Tuanku Nan Panjang. Kemudian Rajo Badara Putih tidak mau memulangkan pakaian tersebut kepada Rajo Tuanku Nan Panjang. Dan setelah beberapa kali Rajo Tuanku Nan Panjang meminta pakaian tersebut kepada Rajo Badara Putih, Rajo Badara Putih itu membangkang dan membanggakan dirinya dengan mengatakan bahwa saya ini adalah Banamo Rajo Badara Putih, yaitu kok manyalang pantang memulangkan, kok bahutang pantang membahia, mencancang pantang mamape. Sebab itulah Rajo Tuanku Nan Panjang merasa sakit hati pada Rajo Badara Putih. Kemudian tidak beberapa lama berselang, Rajo Tuanku Nan Panjang tetap menjalankan politiknya untuk segera memerangi Rajo Badara Putih itu. Akhirnya, Rajo Tuanku Nan Panjang dengan suatu rahasia telah dapat mengadakan hubungan dengan salah satu penjaga pintu istana Rajo Badara Putih yang bergelar Sinaro, suku Tanjuang. Dengan suatu perjanjian itu, bila mana datang rombongan Rajo Tuanku Nan Panjang untuk memerangi Rajo Badara Putih, maka pihak Sinaro akan segera membukakan pintu istana. Dan kemudian bila mana Rajo Badara Putih sudah kalah atau mati, maka Rajo Tuanku Nan Panjang telah menjanjikan kepada Sinaro, maka Sinaro akan diangkat menjadi basa serta diberi kekuasaan untuk memegang Luhak Nan Saparampe di Koto Baru. Selanjutnya, setelah diadakan ini, maka Rajo Tuanku Nan Panjang langsung berangkat untuk menemui Rajo Kinali secara persaudaraan. Rajo Tuanku Nan Panjang meminta bantuan kepada Rajo Kinali untuk mengadakan perperangan serentak, dan permintaan ini dikabulkan oleh Rajo Kinali memerangi Rajo Badara Putih di Limokoto Saria. Maka setelah tiba saatnya pada hari yang telah ditentukan, ternyata Rajo Kinali lebih dahulu datang, sedangkan Rajo Tuanku Nan Panjang belum juga datang. Karena itu, maka Rajo Kinali serta rombongan langsung naik ke jenjang istana Rajo Badara Putih. Setelah pintu dibuka oleh Sinaro dan kira-kira jam 11 siang, maka Rajo Badara Putih berhasil ditangkap serta langsung dibunuh mati oleh Rajo Kinali. Kemudian setelah Rajo Badara Putih sudah mati
Barulah datang rombongan Tuanku Nan Panjang ketika itu, pada tahun 1540. Berkatalah Rajo Kinali, "Baako talambe daulai datang." Kemudian dijawab oleh Rajo Tuanku Nan Panjang, "Iyo yang dipertuan, sebab kami talai datang karena kami banyak halangan dan rintangan di jalan," jawab Rajo Tuanku Nan Panjang. Terakhir diadakan perundingan antara Rajo Kinali dengan Rajo Tuanku Nan Panjang. Isi perundingan itu yakni karena Rajo Badarah Putih sudah kalah atau mati, maka Rajo Kinali tetaplah dipanggil yang dipertuan dan Rajo Tuanku Nan Panjang tetap juga dipanggil gelar daulat. Sedangkan mengenai hasil kemenangan diputuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai semua rakyat serta sako dan pusako Rajo Badarah Putih dipulangkan kepada daulat Parit Batu. Yang kedua, semua hutan tanah ulayat Rajo Badarah Putih dipulangkan kepada yang dipertuan Kinali yang batas-batasannya sebagai berikut. Mulai dari Ana Aya Sasang sampai ke Batang Aya terus ke Hilia Batang Ampu. Setelah itu, maka berakhirlah kerajaan adat Jahilia di daerah Kinali Pasaman Barat. Berakhirnya kerajaan Jahilia ini terjadi kira-kira tahun 1540. Dan sejak itulah maka secara garis besarnya daerah Pasaman dan Kinali tibalah saatnya untuk menyusun adat, yakni adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Dan akhirnya berdirilah Rajo Ampe Selo di daerah Pasaman. Adapun Rajo Ampe Selo tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dipertuan Kinali untuk wilayah Kinali Pasaman. Yang kedua, Daulat Parit Batu di Parit Batu Pasaman. Yang ketiga, yang dipertuan Padang Nunang di Padang Nunang. Yang keempat, Bagindo Kali di Kumpulan Pasaman. Keempat Rajo Selo ini menurut undang-undang yang mereka buat antara lain berbunyi, "Samo-samo titiak di batu, antiak samo-samo jadi joga lombang, pucuknya samo-samo cewang kalangi, dan ureknya samo-samo jumjam kapitalo, samo-samo berhulu dari gunung, dan juga samo-samo bamuaro kalaui." Dan di dalam pidato adat Minangkabau tersebut bahwa Rajo Ampe Selo di Pasaman itu adalah tumbuakan sambah dari Rajo Pagaruyuang. Riwayat penyusunan adat yang di Pertuan Kinali Pasaman Barat. Kedatangan Tuanku Nan Pengka memasuki daerah Kinali Kacia Anam Koto ternyata mendapat sambutan dari masyarakat. Apalagi Tuanku Nan Pengka ini terkenal orang yang kuat dan orang yang baga. Sehingga Tuanku Nan Pengka ini disegani oleh masyarakat Anam Koto Kinali Kacia itu. Tuanku Nan Pengka itu bukanlah rajo dan bukanlah pula keturunan rajo. Tetapi karena Tuanku Nan Pengka ini terkenal sebagai orang yang baga, pemberani, dan karena keberaniannya itu diangkatlah beliau sebagai rajo oleh masyarakat Kinali, serta sekaligus membawakan gelar Sultan di Kinali. Di samping itu, ia juga terkenal sebagai Sitang Anak Si Bagitang, Si Mamoran Pandai Besi. Seterusnya, sekitar tahun 1540, dengan takdir ilahi,
Maka terjadilah perkawinan antara Tuanku Nan Pengka dengan Putri Intan Suri bersuku Koto yang bertempat tinggal di Bandua Balai atau Kapunduang sekarang. Putri Intan Suri ini terkenal sebagai wanita yang cantik molek, berambut panjang, dan berkulit putih, dan Putri Intan Suri ini berasal dari simpang belahan Rajo adat yang di Pertuan Pagaruyung, Batu Sangkar. Sedangkan Tuanku Nan Pengka berasal dari anak Nan Dua Sibuayan di tepi sungai Sibiluan, daerah Koto, Sibadaguang. Selanjutnya, dari hasil perkawinan itu, maka Tuanku Nan Pengka dikaruniai 3 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anak laki-laki diberi nama Malanca, sedangkan anak yang kedua diberi nama Putri Danunilam, dan anak yang ketiga juga diberi nama Putri Warno Suri. Dari sinilah asal mulanya suku Koto yang ada di Kampung Kinali sekarang ini. Karena beliau Tuanku Nan Pengka telah dituokan atau dirajukan oleh masyarakat Kinali, maka beliau Tuanku Nan Pengka bersama anak istrinya langsung pindah ke Pangkalan Batang Sikinari dengan membuka dusun dan parak di tepi Batang Kinali sekarang ini. Setelah beliau Tuanku Nan Pengka berusia tua, sedangkan anak laki-lakinya Malanca sudah pula dewasa, maka kekuasaan Tuanku Nan Pengka sebagai dituokan atau dirajokan di Kinali itu langsung diturunkan kepada anaknya Malanca. Dan atas kesepakatan penghulu nagari serta rajo-rajo sealamnya, maka sekitar tahun 1696 dinobatkan Sultan Malanca suku Koto sebagai rajo adat yang di Pertuan Kinali ke-1 pada tahun 1696 sampai 1761. Seterusnya, sekitar tahun 1761, Sultan Malanca yang di Pertuan Kinali ke-1 itu meninggal dunia. Maka sebagai patah tumbuh hilang baganti, sehari hilang sehari timbul, maka Manjawek Bondi selanjutnya adalah seorang kemenakannya yang bernama Tuanku Siugamo suku Koto. Dan sekitar tahun 1761 dinobatkan Tuanku Siogamo menjadi yang di Pertuan Kinali yang kedua. Tuanku Siogamo menjadi yang di Pertuan Kinali kedua sejak tahun 1761 sampai 1821. Sekitar tahun 1821, Tuanku Siugamo yang di Pertuan Kinali kedua itu meninggal dunia pula. Dan selanjutnya sebagai patah tumbuh hilang baganti, sehari hilang sehari timbul, maka Manjawek Bondi selanjutnya adalah seorang kemenakannya yang bernama Tuanku Bagindo Marah Hakim suku Koto. Beliau dinobatkan menjadi yang di Pertuan Kinali yang ketiga suku Koto pada tahun 1821. Tuanku Bagindo Marah Hakim menjadi yang di Pertuan Kinali yang ketiga sejak tahun 1821 hingga 1876. Kemudian sekitar tahun 1876, Tuanku Bagindo Marah Hakim yang di Pertuan Kinali ketiga ini meninggal dunia. Maka sebagai patah tumbuh hilang baganti, sehari hilang sehari timbul, maka Manjawek Bondi selanjutnya
diangkatlah seorang kemenakan yang bernama Tuanku Sultan Jamaluddin suku Koto. Dan akhirnya Tuanku Sultan Jamaluddin pada tahun 1876 dinobatkan menjadi yang di Pertuan Kinali yang keempat. Tuanku Sultan Jamaluddin menjadi yang di Pertuan Kinali yang keempat sejak tahun 1876 hingga tahun 1929. Semasa jabatan yang di Pertuan Kinali dipegang oleh Tuanku Sultan Jamaluddin, maka saat ini pula lah bertepatan dengan adanya zaman penjajahan. Ketika itulah jabatan yang di Pertuan Kinali diambil oleh kaum yang bersuku Jamba. Dan pada tanggal 11 November 1929, oleh kalangan yang bersuku Jamba, dianggaplah M. Yunus Durian Kilangan sebagai yang di Pertuan Kinali. Akhirnya pada tanggal 6 September 1973, M. Yunus yang di Pertuan Kinali kelima meninggal dunia dan dikebumikan keesokan harinya tanggal 7 September 1973. Sejak tanggal 7 September 1973 hingga tahun 1976 terjadi kekosongan untuk memangku jabatan yang di Pertuan Kinali. Akibatnya, dalam memutuskan untuk memangku jabatan yang di Pertuan Kinali selanjutnya, terjadi sengketa antara kaum suku Koto dengan kaum suku Jamba. Sengketa itu berlangsung selama 3 tahun, mulai dari tahun 1973 hingga tahun 1976. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1976 diadakan musyawarah adat bertempat di gedung SD Inpres Simpang 4. Dalam musyawarah adat itu dihadiri oleh para nini mama Kinali, yaitu Ure Tunggang atau Hakim Nan Barampe, Basa Nan Barampe, Hakim Nan Tongga, serta Bandua Nan Barampe, dan lengkap semua nini mama, cerdik pandai, para datuk-datuk, dan para pemuka masyarakat kesekenagarian Kinali. Dan dalam musyawarah itu juga ikut dihadiri oleh Muspika Tuanku kedua Pasaman dan Ketua DPRD Tuanku kedua Pasaman. Dan dari hasil musyawarah itu, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Kenegarian Kinali atau sesuai dengan ketentuan alur yang patut tentang memutuskan dan menetapkan gelar Sako dan Pusako yang di Pertuan Kinali yang dipersengketakan antara pihak waris suku Koto dengan suku Jamba itu, maka suara bulat diputuskan bahwa yang pertama, pucuk adat atau gelaran yang di Pertuan Kinali adalah memang hak dan sako milik persekutuan suku Koto. Yang kedua, yang memaku gelar yang di Pertuan Kinali selanjutnya adalah Tuanku Zainul Bahri, umur 30 tahun, suku Koto. Dan akhirnya pada tanggal 17 Januari 1976, hasil keputusan ini diumumkan kepada masyarakat luas oleh Tuanku Mahara Josutan Koto bersama Tuanku Sultan Zainal Abidin Koto. Seterusnya, mengenai kenduri, Maesam Sako juga diumumkan akan diselenggarakan dengan seksama dan bijaksana dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan tidak lama kemudian, tepat tanggal 6 Februari 1976, dinobatkan Tuanku Zainul Bahri, suku Koto,
untuk memangku jabatan yang di Pertuan Kinali sejak tanggal 6 Februari 1976. Beliau meninggal dunia pada tanggal 19 September 1999 dan jabatan yang di Pertuan Kinali secara patah tumbuh hilang baganti, hidup bakulipah, mati batungke bondi kepada Tuanku Asrul yang di Pertuan Kinali, adik kandung dari Tuanku Zainul Bahri yang di Pertuan Kinali, dan menjadi yang di Pertuan Kinali sampai sekarang.